Tidak cukup kita berdasarkan dalil tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar tanpa terlebih dahulu mempelajari konsepnya harus bagaimana, tata caranya harus bagaimana, kemudian kita atas nama keterpanggilan kita untuk menjalankan perintah Allah, kemudian kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang justru kontraproduktif. Tujuan amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk menegakkan, untuk i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat-kalimat Allah. Tapi karena kesalahan konsep yang kita laksanakan, justru bukan i'la'i kalimatillah yang dihasilkan, justru akan mendegradasi kalimat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, sahabatku sekalian, kaum muslimin muslimat, rahmatullah alaikum. Moga-moga kalian, kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipelihara iman Islam kita, dan tentu saja kesehatan jasmani dan rohani kita semua. Teman-teman, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kami sampaikan selamat datang bagi kalian yang baru saja menemukan channel YouTube kami ini. Mudah-mudahan menjadi satu sarana ibadah untuk kita semua, sarana saling berbagi di antara kita. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar kalimat atau kata amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu kalimat atau satu kata, atau bisa kita katakan sebagai satu konsep yang menjadi salah satu ujung tombak terhadap kemajuan agama, kemajuan keberagamaan kita sebagai orang-orang Islam. Yang artinya apa? Yang artinya amar ma'ruf nahi mungkar ini bila mana dilakukan dengan baik, dilakukan dengan cara-cara yang memang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diterjemahkan, yang ditafsiri oleh para ulama tentang bagaimana dan seperti apa seharusnya beramar ma'ruf nahi mungkar, maka konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini betul-betul menjadi salah satu tulang punggung kemajuan Islam, salah satu tulang punggung tentang bagaimana para umat Islam, pemeluk agama Islam, bisa menjalankan agamanya dengan sebaik mungkin, dengan sebenar mungkin. Karena apa? Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara dalil, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah nabawiyah, banyak sekali anjuran-anjuran untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya Allah secara tegas menyampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam hadis Rasulullah banyak sekali menyampaikan tentang anjuran-anjuran tentang betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bahkan kami tertarik, ada satu kisah, satu cerita yang kami baca dari kitab karya Habibana Abdullah ibn Alawi al-Haddad. Di sana beliau menceritakan bahwa katanya beliau, saya mendapatkan satu cerita yang sungguh luar biasa, di mana kelak di hari akhir, di hari kiamat itu ada satu orang laki-laki yang oleh Allah sudah dipastikan dia menjadi penduduk surga. Tapi teman-teman, sayangnya ada laki-laki lain yang justru bergelayutan, gandol, guyonnya disarung lelaki yang sudah ahli surga tadi itu. Artinya apa? Ada seorang laki-laki yang sudah Allah pastikan menjadi penduduk surga, tapi dia itu ditahan, ditarik oleh orang lain, dalam arti dilarang untuk masuk ke surga terlebih dahulu. Sehingga sang laki-laki yang sudah menjadi ahli surga ini bertanya, wahai Kisana, kamu ini siapa? Apakah saya kenal pada sampeyan? Ada kepentingan apa kamu menarik-narik saya sehingga saya masih belum bisa untuk masuk ke surga Allah? Padahal saya sudah mendapatkan tiketnya. Bisa dikatakan semacam itu sederhananya. Kemudian si laki-laki yang menarik-narik pakaian atau diri seorang ahli surga tersebut menjawab, ya wahai syekh, wahai orang yang alim, saya di sini tidak akan melepaskan engkau untuk masuk ke surga Allah. Karena apa? Karena engkau mempunyai tanggung jawab kepadaku, kata si laki-laki yang bergelayutan tadi. Bertanggung jawab bagaimana? Katanya beliau, iya, dulu ketika di dunia engkau mengetahui aku sedang melakukan maksiat,
Engkau mengetahui aku sedang melakukan satu kemungkaran, tapi engkau tidak melakukan apapun, tidak memperingatkan aku sama sekali, tidak melarangku sama sekali untuk melakukan kemungkaran tersebut. Itulah yang menjadikan salah satu alasan kenapa saya waktu itu masih melakukan kemungkaran, sehingga saya oleh Allah disiksa di dalam neraka. Yang itu berkat kediamanmu, berkat tidak melakukan apa-apa yang engkau lakukan, berkat sikapmu yang tidak peduli terhadap kemungkaran yang aku lakukan. Dari kisah ini bisa kita ambil satu benang merah betapa kalau kita termasuk orang yang mampu beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar, karena ketika amar ma'ruf banyak orang yang mengambil peran, mengajak terhadap kemakrufan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi ingat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah yang begitu mulia ini. Namun nahi mungkar ini adalah salah satu perkara yang masih banyak mungkin di antara kita yang masih belum bisa menjalankannya dengan sempurna. Yang padahal menilik dari kisah tadi, ternyata ketidakpedulian kita terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitar kita ini bisa menghambat nasib kita untuk masuk ke surga Allah kelak di hari akhir. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kita bayangkan ketika di dunia, di dalam agama Islam sudah tidak ada sama sekali orang yang mengambil peran untuk amar ma'ruf nahi mungkar, niscaya kemungkaran akan dibiarkan, kebatilan akan dibiarkan merajalela. Dan ini menjadi salah satu ancaman yang begitu besar terhadap agama kita itu sendiri. Namun teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana caranya supaya konsep amar ma'ruf nahi mungkar ini benar-benar berhasil menjadi konsep yang menjadi penentu dari kemajuan agama. Tidak sebaliknya, justru gara-gara salah kita melaksanakannya, gara-gara keliru kita mengeksekusi amar ma'ruf nahi mungkarnya, justru menjadi bumerang, justru menjadi titik balik yang merugikan agama kita sendiri. Sekali lagi, karena serampangannya kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena dalam tanda kutip ngawurnya kita menjalankan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Asal kita punya keyakinan bahwa orang lain melakukan kesalahan, kita langsung tegur begitu saja. Bahkan kadang-kadang ada sebagian dari kita yang langsung menggunakan kekerasan untuk menghentikan satu kemungkaran yang kita anggap itu sebagai kemungkaran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya penting sekali untuk kita sedikit banyak mengetahui mengenai bagaimana dan kayak apa kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar ini. Supaya apa? Sekali lagi, supaya betul-betul efektif untuk dalam tanda kutip membantu kemajuan agama kita. Tidak sebaliknya, justru menjadi nilai menjadi kekurangan, menjadi satu hal yang merugikan untuk agama kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tidak cukup kita berdasarkan dalil tentang perintah amar ma'ruf nahi mungkar tanpa terlebih dahulu mempelajari konsepnya harus bagaimana, tata caranya harus bagaimana, kemudian kita atas nama keterpanggilan kita untuk menjalankan perintah Allah, kemudian kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang justru kontraproduktif. Tujuan amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk menegakkan, untuk iqla'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimat-kalimat Allah. Tapi karena kesalahan konsep yang kita laksanakan, justru bukan iqla'i kalimatillah yang dihasilkan, justru akan mendegradasi kalimat Allah, akan meruntuhkan, akan menghinakan dalam tanda kutip kalimat Allah itu sendiri atas ulah kita yang tidak sesuai dengan tata cara yang sudah dicontohkan oleh para salafun sholih. Mudah-mudahan kita bisa tergolong orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, dengan tata cara yang memang dianjurkan, dengan tata cara yang memang telah dicontohkan oleh para ulama salaf yang berkaca kepada apa yang sudah disampaikan dan dilakukan serta dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.